Salam jumpa kembali dalam Renungan Sabda Allah hari Minggu biasa yang keempat dengan tema menjadikan Yesus sebagai pribadi yang menakjubkan di dalam hidup dan pelayanan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, semua kita pasti pernah merasa takjub, entah takjub terhadap sesuatu ataupun takjub terhadap seseorang. Pertanyaan untuk kita, apa yang membuat saya merasa takjub atau mengapa saya merasa takjub? Berhadapan dengan pertanyaan ini, pasti masing-masing kita akan memberikan banyak jawaban dengan alasannya masing-masing tentang apa atau mengapa saya merasa takjub. Bacaan Injil untuk perenungan kita hari ini memperlihatkan tentang Yesus, seorang pribadi yang menakjubkan. Ada begitu banyak hal yang membuat diri Yesus menjadi seorang pribadi yang menakjubkan, yakni karena kuasanya untuk menyembuhkan orang sakit, kuasanya untuk membangkitkan orang mati, kuasanya untuk mengusir roh jahat, dan kuasanya untuk menghalik angin ribut. Inilah kuasa Yesus yang tidak hanya nampak dalam ajaran kata-kata, tetapi sungguh-sungguh nampak di dalam ajaran tindakannya. Markus dalam Injilnya hari ini mengatakan kepada kita umat beriman bahwa orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengapa penginjil Markus membuat perbandingan tentang perbedaan kuasa mengajar Yesus dengan ahli-ahli Taurat? Bisa jadi bahwa kuasa ahli-ahli Taurat hanya sebatas pada ajaran hukum teori, tetapi lemah dalam menjalankan hukum praktek. Bisa jadi juga bahwa isi ajaran dari ahli-ahli Taurat lebih bersifat pada kata-kata teoretis dan kurang menjadi saksi teladan hidup yang benar dalam perbuatan nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, apa yang Yesus ajarkan sehingga membuat banyak orang merasa takjub? Bukan soal isi ajaran teoretis saja yang membuat banyak orang takjub, tetapi bagaimana Yesus mewujudkan isi ajaran teoretisnya itu di dalam tindakan dan perbuatannya nyata, yakni dengan membantu seorang yang kerasukan roh jahat dan menghalik roh jahat itu, katanya, keluarlah dari padanya. Roh jahat itu pun taat dan keluar meninggalkan orang itu. Banyak orang di sekitar menjadi takjub dan mulai memperbincangkan namanya. Mereka takjub dan mulai tergerak hati untuk mendengarkan ajarannya. Mereka takjub dan mulai memahami isi ajarannya. Rasa takjub orang lain terhadap kuasa Yesus yang ada di dalam kata dan perbuatan
perbuatannya itu telah memperbaharui hidup iman dan keyakinan banyak orang akan sabda dan ajarannya. Rasa takjub orang lain terhadap kuasa Yesus yang ada di dalam kata dan perbuatannya itu telah mengubah banyak orang untuk melepaskan pola hidup mereka yang lama dan mengenakan pola dan semangat hidup yang baru. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menasihatkan umatnya agar dapat menjalani hidup dan panggilan mereka tanpa banyak kekhawatiran, karena hidup dalam kekhawatiran dapat membuat pikiran dan hati mereka tidak terfokus. Tegasnya bahwa Paulus menginginkan agar umatnya bisa hidup baik dan benar dan melayani Tuhan tanpa harus banyak diganggu oleh berbagai macam kekhawatiran. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, kuasa Yesus yang menakjubkan itu sesungguhnya mengajak kita umat beriman untuk lebih mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Putra Allah yang harus kita imani dan harus kita taati dan sembah. Bahwa Yesus Putra Allah adalah satu-satunya sandaran kekuatan dan harapan kita. Namun sayangnya bahwa masih ada di antara kita yang lebih menyembah harta kekayaan, jabatan, pangkat, dan kuasa yang berujung pada pencapaian popularitas diri. Kita terkadang bukannya menggunakan kekayaan, jabatan, pangkat, dan kuasa kita untuk melayani orang-orang kecil dan sederhana, tetapi lebih kepada penindasan dan pemerasan. Bukan karena kebaikan yang kita lakukan yang membuat orang lain takjub, tetapi justru sebaliknya, karena keburukan dan kejahatan kita yang membuat orang lain takjub. Ketika kita dibaptis, Tuhan telah memberikan tugas dan tanggung jawab kenabiannya kepada masing-masing kita untuk menjadi pewarta dan pelayan. Untuk itu, sekecil dan sesederhana apapun tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, janganlah disepelekan atau dilihat sebagai beban, tetapi lebih kepada pewarta dan pelayan. Bukan soal isi ajaran teoretis yang membuat orang takjub kepada Yesus, tetapi bagaimana Yesus mewujudkan isi ajaran teoretisnya itu di dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Mari kita tidak hanya sebatas melayani dengan berbicara atau berkata-kata, tetapi juga melayani dengan perbuatan nyata. Semoga kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pribadi yang menakjubkan di dalam hidup dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita.